Di mana ada seperti ini? Saya bangun masjid, tidak terlalu besar di Hambalang. Arsiteknya dan yang bangun orang Katolik. Kehormatan bagi saya. Saya suka musik. Saya punya membina orkestra filharmonik. Sama band. Suatu saat band saya itu kebetulan Nasrani semua. Yang kelompok kecilnya begitu 17 udah banyak. Tapi yang 4 inti itu orang Kristen. Suatu saat saya kaget. Waktu Lebaran dia melantunkan solawat Badar, solawat Rasulullah. Luar biasa. Orang Kristen memainkan solawat. Ini apa ya, membuat hati saya merasa hangat. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Karena saya juga prajurit dulu. Sekarang hati saya masih prajurit. Fisik saya sudah nggak bisa lagi naik gunung bawa ransel. Naik gunung pakai heli bisa. Saudara-saudara, waktu di tentara, anak buah saya ada yang Hindu, ada yang Katolik, ada yang Protestan. Saya masih ingat anak buah saya yang gugur. Masih ingat. Saya masih ingat ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Hindu. Waktu saya perintahkan dia maju, apakah dia bertanya, "Pak, kenapa saya harus maju?" Dia tidak bertanya. Dia melaksanakan tugas dia. Dan yang mengharukan bagi saya, waktu saya memberitahu orang tuanya begitu kembali dari daerah operasi, saya beritahu, saya masih ingat nama prajurit itu, Stefanus. Saya masih ingat, Sersan Stefanus. Ibunya datang. Dia datang ke kantor saya membawa pakaian, perlengkapan dan sepatu dinas. "Pak, ini kan milik negara, saya mau kembalikan." Bayangkan. Kemudian, "Pak, saya hanya mau tanya satu. Apakah anak saya gugur dalam pertempuran oleh musuh?" "Iya, Bu. Ibu harus yakin putra ibu gugur sebagai kusuma bangsa dalam pertempuran. Kalau begitu, saya rela." Saya masih ingat. Saya punya anak buah satu lagi, orang Flores dari ND. Masih ingat namanya? Ya. Cyprianus Gebo dari ND. Saya ke rumahnya di ND. Jadi saudara-saudara, inilah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda satu tujuan. Marilah kita jaga persatuan kita. Marilah semuanya terus menggalang dan memajukan persatuan, kerjasama
yang baik, saling mengasihi, saling menjaga, saling menghormati, saling melindungi. Dan saling memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Karena itu, sebagai penutup, tapi kalau tanya orang Gerindra, penutupnya Prabowo bisa 7 kali gitu. Tapi enggak, ini sekali penutup. Sebagai penutup, karena ini kebiasaan ya dalam perayaan semacam ini, saya pribadi sebagai Prabowo Subianto dan sebagai Presiden Republik Indonesia, kalau ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung perasaan siapapun, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Niat saya dan niat pembantu-pembantu saya tidak ada lain. Kami bekerja keras untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kami bekerja keras mengurangi penderitaan dan kesulitan rakyat kita, apalagi sekarang di daerah-daerah bencana. Kami bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Percayalah itu niat kami, dan kami sangat optimis, kami sangat percaya bahwa kami berada di jalan yang benar, di jalan di atas kebenaran, di atas keadilan, dan sesungguhnya hanya untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu Rahayu. Merdeka. 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 Semoga Tuhan Maha Besar selalu melindungi kita sekalian. Terima kasih. Selesai. Pemirsa, baru saja kita simak sambutan dari Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Natal Nasional tahun 2025, di mana sejumlah pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah terkait dengan damai Natal yang diharapkan bisa membawa spirit untuk saling memaafkan, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan juga terus memberikan harapan bagi sesama. Presiden juga tadi menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam berbagai program prioritas.